Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai, nama gue Aya. Gue pengen ceritain pengalaman horor gue selama hidup gue yang pernah gue alamin. Oke, gue mau cerita. Mungkin ini pengalaman terserem yang pernah gue alamin, karena bener-bener gue ngalamin personally sendiri dan gue lihat gitu. Oke, let's get started. Awalnya gue lulus kuliah itu tahun 2017. Di situ dimana gue pengen langsung cari kerja gitu kan. Sampai akhirnya gue beberapa bulan setelah lulus itu, gue benar-benar memutuskan untuk cari kerja. Gak ada kepikiran untuk liburan gitu. Tapi gue berpikir lagi, kenapa setelah berbulan-bulan kayak kurang serak aja gitu sama pekerjaan yang sebenarnya udah dapet, tapi gue kayak kurang serak gitu. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan dari gue lulus, teman gue ngajakin gue liburan ke daerah Sukabumi, which is laut gitu, laut. Nama lautnya itu Ujung Genteng. Ya, yang udah pernah kesana mungkin tahu lah perjalanannya kayak gimana. Jalannya lika-liku, terus kayak gak ada lampu, bener-bener rusak jalannya. Dan temen gue yang ngajak ini namanya Dika. Si Dika ini ngajakin gue jalan itu pas banget di hari Kamis. Dan dia cuma bisa ngajakin teman perempuan gue satu orang doang yang bisa ikut, karena baru lulus bareng-bareng gitu. Namanya Dida. Kebetulan yang ngajakin gue main ini semua teman SMA gue. Sampai akhirnya si Dika bilang, "Ay, gue udah ngajak lagi nih, namanya Hapri, sama Rian, sama Dika. Ada namanya Dika Kumis, dia manggilnya, karena sama-sama namanya Dika, dia manggil dia Kumis. Sama ada 2 orang temen gue, namanya Ronggo sama Gita. Mereka pacaran. Tapi di sini gue nggak kenal sama yang namanya Gita. Gue cuma tahu nama si Ronggo doang ini. Dan yang lain tuh temen SMA gue gitu." Oke, gue bilang gak apa-apa, yang penting rame. Minimal perempuannya bertiga. Awalnya gue ragu, kenapa kalau misalnya berdua mungkin gue gak akan ikut, karena perempuannya cuma gue sama Dida doang. Taunya ada si Gita-Gita ini. Oke, gue memutuskan untuk ikut. Tapi pas H-1, pas hari H itu, bukan H-1, sorry. Pas hari itu gue mau berangkat, nyokap gue tuh kayak ngelarang, kayak gak usah deh gitu, perasaannya gak enak gitu. Tapi gue udah kepalang janji kan, gak enak juga. Dan cowok gue pun ngelarang. Dia ngelarang gue untuk main tanpa dia, karena si Dika ini personally temennya cowok gue gitu kan. Karena cowok gue udah kerja, jadi ya gue gimana, gak bisa, cowok gue gak bisa ikut gitu kan. Akhirnya di situ gue gambling sih. Akhirnya gue kayak kontekan sama Dida, apakah gue bisa ikut atau enggak. Tapi Dida udah bilang Dida ikut, kasihan dia gak ada temennya. Oke, akhirnya gue memutuskan untuk ikut. Berangkat itu gue inget banget hari Kamis malam Jumat. Dan dari Bogor itu rumah gue jam 11 malam. Teman-teman gue yang jemput gue, udah tinggal gue doang yang tinggal dijemput sama mereka. Akhirnya Dika ngomong sama nyokap gue, minta izin, semoga gak kenapa-napa di jalan dan lain-lain. Oke, kita berangkat fine-fine aja. Selama masih di kota itu kita fine-fine banget. Tapi kita itu sampai di Jalan Raya Cikidang, yang kalau kalian tahu itu perjalanan kayak gimana, itu tuh bener kelok-kelok, nanjak turun, dan bener-bener gak ada lampu, sama sekali gak ada lampu. Sisinya jurang, kanan kiri jurang, itu tuh semua pohon-pohon. Terus sampai akhirnya kita, ya mau gimana lagi, kita harus bisa lewat situ karena
lebih cepet lewat situ gitu. Karena teman-teman gue ngerokok, ya otomatis kadang kita suka buka kaca buat ngerokok kan. Kita nyanyi-nyanyi, emang gue ngakuin gitu, kita berisik banget. Sampai akhirnya si Ronggo ini bilang ke kita, karena kita nyanyi kenceng-kenceng, dengerin lagu kenceng, bener-bener mungkin kalau gue jadi mereka pun gue akan terganggu gitu. Si Ronggo bilang, lo jangan pada berisik, jangan berisik. Dia selalu ngomong kayak gitu. Tapi kita ya elah, namanya juga lagi liburan, happy-happy dong gitu. Kita tuh gak kepikiran bakal sejauh itu gitu. Oke, udah sampai akhirnya kita biasa aja. Sampai perjalanan di Cikidang itu kita gak ngalamin apa-apa. Sampai akhirnya pas ngelewatin Pelabuhan Ratu, kan untuk ke Pelabuhan Ratu itu beda arah sama ke Ujung Genteng kan. Pas kita udah masuk ke daerah yang mau ke arah Ujung Genteng, temen gue pengen pipis, dan itu keadaan semua udah sepi, jalanan gak ada apa-apa, mungkin cuma 1-2 mobil doang yang lewat, sedangkan kanan kiri jurang, hutan, segala macem, gak ada warung, mungkin warung beberapa kilometer. Hapri, temen gue ini pengen buang air besar. Dia bilang, berhenti dulu dong, cari toilet umum atau pom bensin. Padahal tapi itu susah, nggak ada pom bensin sama sekali daerah situ. Akhirnya kita nemu kayak saung gitu, tapi si saung ini kosong dan bener-bener kosong, bener-bener nggak ada lampunya. Ya gimana sih kosong gitu, nggak ada ininya, nggak ada penunggunya, nggak ada orangnya yang punya gitu. Akhirnya kita pun berhenti di situ. Hapri tiba-tiba langsung naik ke mobil, padahal dia udah turun. Nggak jadi, dia bilang. Ayo kita lanjut. Karena si Dika ini bawa mobilnya ekstrim banget gitu, akhirnya ya dia ngebut padahal lagi di putaran. Sampai akhirnya di situ itu ada mobil dari lawan arah yang mau nabrak kita, dan sebelah kita banget itu jurang. Itu benar hampir lewat. Akhirnya si Dika marah, si Dika buka kaca, dia ngebentak orang yang nyetir itu. Dari situ temen gue yang di belakang itu tuh bener-bener yang namanya dik takutan. Oh ya, si Gita ini karena mungkin dia gak kenal sama kita, dia jadi ngerasa awkward. Jadi dia gak ngobrol, ya gak gimana, karena ya gak kenal. Kalau kita gak kenal, jadi kita gak enak kan mau ngobrol yang leluasa gitu. Si Gita ini tuh diam aja dari selama perjalanan. Paling dia cuman kayak ngerokok, diem, kayak ngobrol yang ketawa cuman sebentar terus diem lagi. Ya mostly dia diem gitu. Sampai akhirnya pas si Dika banget buka kaca buat ngebentak si yang mau nabrak kita itu, bau bangke yang benar-benar bau bangke banget kecium sama seluruh isi mobil. Sampai akhirnya gue baru ingat kalau ada something, kalau misalnya kita nyium bau bangke. Kalian pasti tahu itu apa. Kebanyakan orang sih bilang, ada yang bilang pocong, ada yang bilang itu genderuwo, dan lain-lain. Gue langsung refleks, Dik tutup kacanya, gue bilang gitu. Dik tutup, Dik cepet, gue bilang gitu ke Dika. Dika tutup. Gita, karena gue duduk bertiga sederetan sama Gita, tengah gue kumis langsung bisik-bisik ke gue, "Ai, sakit ai." "Hah, kenapa Dik?" Gue bilang gitu ke Dika kumis. Gita, pas gue lihat Gita udah nyakar paha kumis, nerekam gitu loh.
Gue kaget, gue refleks kaget, dan gue langsung bilang, Dik. Gak lama kita ngomong bahasa Sunda yang bener-bener itu bukan Gita. Makhluk itu bilang dengan bahasa Sunda, katanya kita udah berisik, dia udah ngikutin kita dari arah Cikidang. Kira-kira itu kita udah sampai ke arah Jampang yang hampir sampai ke ujung genteng. Gue kayak ngerasa gak bisa gerak. Akhirnya gue bener-bener bilang, Dik muter cari warung. Gue bilang gitu ke Dika. Gak tahu Dika malah muter, hampir kita jatuh ke jurang. Dia marah-marah, dia ngegeram, dia bilang kita berisik. Dia udah ngikutin kita dari Cikidang. Akhirnya kita ketemu sama warung yang jaganya udah tidur. Gue gemeteran, gak bisa ngomong. Gue bener-bener yang gak bisa ngomong. Gue ngomong aja ke ibu warung itu tuh gue takut. Gue bilang, Bu, punten, ini temen saya kemasukan. Gue bilang gitu, kayak ibu yang jaga warung. Aduh Neng, dari mana? Kata ibunya. Gue bilang, dari Bogor Bu, mau ke ujung genteng. Aduh, kenapa atuh jam segini berangkatnya? Si ibu itu bilang kayak gitu. Gue cuman minta dia ngeluarin makhluk itu di tubuh Gita. Sampai akhirnya pas gue sampai ke mobil, ibunya ngarahin untuk ke masjid beberapa kilo lagi, katanya ada masjid di situ. Dan emang di situ posisinya udah jam 4 subuh. Tapi ternyata makhluknya udah keluar dari tubuh Gita. Gue marah sama Gita. Git, lo ngobrol dong, lo ngomong, jangan diem aja, jangan pikiran lo kosong. Lo kenapa sih? Gue bilang gitu. Dia kan adik kelas gue. Dia bilang, Kak, aku udah tahan-tahan Kak, tapi gak bisa, aku udah tahan-tahan dari sebelum masuk sini. Dia bilang gitu. Kamu ngeliat apa? Aku bilang kayak gitu ke Gita. Aku ngeliat pas Dika ngebuka pintu, ada yang terbang di sebelah kananku. Dia bilang gitu. Apa? Gue bilang, gak tahu, hitam gede, aku gak tahu itu apa. Dari situ aku linglung lupa, aku nggak tahu kenapa. Aku baru sadar sekarang. Dibilang kayak gitu. Gue takut dong. Ya udah, lo jangan diem aja, lo ngobrol. Gue bilang gitu. Sampai akhirnya dia, iya Kak, maafin aku Kak. Gue parno, teman-teman gue parno. Sampai akhirnya Hapri cerita, sebenarnya tadi pas gue udah turun, gue takut. Gue ngeliat ada perempuan di dalam saung itu. Hah? Gue bilang. Pas kita naik, beberapa detik sebelum mobil itu mau nabrak kita, gue ngeliat juga ada perempuan terbang sampai cekikikan di sebelah mobil. Gue lihat dari spion. Gue lemas seketika. Dan gue bener-bener pertama kali ngalamin kayak gitu. Akhirnya kita sampai ke pantai jam 6 pagi. Gue gak bisa tidur, gak bisa istirahat. Gue gak mau pulang sore-sore, gue gak mau pulang malam-malam dari situ lagi. Gue pengen di kota tuh udah malam, tapi pas di jalanan jelek itu tuh gue gak mau kita udah gelap. Gue pengen kita pulang sore di jalan-jalan yang tadi kita lewatin itu. Gue kayak trauma, gue gak mau lagi sana. Ya memang mungkin kesalahan kita juga gitu. Kenapa kita berisik? Nyesel sih.
Sampai akhirnya pulang-pulang gue sakit, demam. Ya akhirnya gue dimarahin deh sama nyokap gue, gak ngedengerin omongannya. Ya itu sih cerita gue yang menurut gue paling serem. Tapi masih banyak kok cerita-cerita horor-horor lainnya yang lebih greget daripada ini. Thank you ya udah mau ngedengerin cerita gue. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.